Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan kita dari iEducate. Kali ini kita akan menjelaskan tentang peluang. Nah, apa itu peluang? Peluang itu adalah suatu cara untuk mengkuantifikasi kemungkinan suatu hal. Oke? Misalnya kita ingin tahu kemungkinan kejadian suatu hal itu tinggi atau rendah. Di situ kita harus melihat peluangnya. Oke? Saya kasih contoh gambaran yang mungkin teman-teman kali ini sedang galau nih, yaitu milih jurusan. Contoh ya, misalnya kita mau pilih jurusan nih, jurusan kuliah. Kita udah nentuin kampusnya, pokoknya saya mau masuk salah satu kampus nih. Misal namanya nih, ini kampus palsu ya, nggak ada. Institut Gajah Indonesia gitu. Di Institut Gajah Indonesia ini ada 5 jurusan yang kalian inginkan. Jurusan A, jurusan B, jurusan C, dan jurusan E. Oke. Nah, dari 5 jurusan ini, kalian tuh pengen tahu peluang kalian masuk itu tuh lebih besar mana. Jadi kalian ini sama-sama pengen masuk jurusan ini, tapi kalian itu nggak tahu nih kira-kira yang mana jurusan yang kalian peluangnya paling besar. Asumsi semuanya ini nilainya sama gitu. Mirip-mirip lah nilai-nilai pendaftar yang daftar di jurusan ini gitu. Nah, kalian sih tentunya akan melihat jurusan yang pendaftarnya kecil dan kuotanya besar. Ini adalah jurusan-jurusan yang secara logika peluang masuknya itu lebih besar gitu. Jadi kalau kalian nilainya mirip-mirip, terus kalian daftar ke jurusan ini, ya kemungkinan kalian keterima itu besar gitu. Nah, tapi kalian itu pengen hindarin yang jurusan kayak gimana sih? Ya jelas yang pendaftarnya banyak, dan kuotanya sedikit gitu. Contohnya misalnya di ITB Teknik Elektro gitu kan. Itu dari tahun ke tahun pasti yang daftarnya banyak, kuotanya sih sama aja gitu, segitu-segitu aja. Nah, kalau kasusnya kayak gini, ya tentu saja peluangnya akan kecil gitu. Ini peluangnya kecil, kalau yang atas ini peluangnya besar. Oke. Nah, kalian akan menghitung peluang dengan cara sederhana, yaitu kita bagi. Oke, jadi peluang itu adalah jumlah kejadian yang kalian inginkan, jumlah kejadian yang diinginkan, udah nggak cukup nih, diinginkan, dibagi sama jumlah kejadian yang mungkin. Oke. Nah, kalau kalian dihadapi oleh soal peluang, kalian tuh cuma butuh identifikasi dua hal ini. Kejadian yang diinginkan itu berapa banyak, kejadian yang mungkin itu berapa banyak. Sederhana sekali. Nah, coba kita lihat di sini. Kira-kira ini jumlah kejadian yang diinginkan itu apa? Kuota atau pendaftar? Kuota dong ya. Kuota kan artinya jumlah kejadian kalian diterima gitu. Di sini misalnya di jurusan A itu kalian itu harus jadi salah satu dari 400 orang yang diterima, ya kan? Berarti jumlah kejadian yang mungkinnya berapa? Ya 400, oke? Jadi jumlah kejadian yang mungkinnya ya 400 ini. Nah, kemudian yang kedua, jumlah kejadian yang mungkin itu berapa? Oke? Kejadian yang mungkin itu apa? Ya kalian diterima atau kalian tidak diterima, ya kan? Nah, kalian diterima itu ada 400, ya kan? Kemungkinannya 400. Dan kalau kalian ditolak, itu berarti dari jumlah pendaftar 1000 ini, 600-nya. 600 orang yang ditolak. Oke, 600. Ini ditolak, gitu ya. Nah, peluang kalian itu adalah jumlah kejadian yang mungkin. Yaitu adalah jumlah yang diterima, 400, dan jumlah yang ditolak, 600. Jadi 1000, gitu. Jadi jumlah kejadian yang mungkinnya tuh ya pendaftarnya ini gitu, jumlah pendaftar. Nah, terus kita akan hitung peluangnya masing-masing nih. Kita hitung satu-satu. Misalnya jurusan A. Jurusan A itu peluang masuknya adalah 400 dibagi 1000, yaitu 0,4. Jurusan B 500 dibagi 900, ini 0,55 sekian gitu ya, 5555 gitu.
Yang jurusan C itu tuh 1000 dibagi 3000, 0,3 aja. 0,3 aja ya peluangnya. Terus yang jurusan D itu 300 dibagi 600. Yang ini 0,5. Yang E 100 bagi 200, 0,5. Oke? Nah, jadi kalian bakal pilih jurusan yang mana? Kalau kalian rasional, tentu saja jurusan B. Karena peluangnya paling besar. Jurusan mana yang nggak akan kalian ambil? Yaitu jurusan C, karena peluangnya paling kecil. Kecuali kalau kalian memang ingin sekali jurusan itu. Tapi ini kan asumsinya kalian sama-sama pengen gitu dari kelima jurusan. Oke? Nah, kalian sekarang udah paham nih gimana cara ngitung peluang. Jadi intinya, aku ulang lagi ya. Intinya tuh kalian harus tahu dua hal. Yang pertama itu jumlah kejadian yang diinginkan, yang atas, sama jumlah kejadian yang mungkin. Oke? Nah, aku ulang lagi nih. Jumlah kejadian yang diinginkan dan jumlah kejadian yang mungkin. Udah itu aja. Kalau kalian tahu dua hal itu, berarti kalian udah tahu cara ngitung peluang. Kalian bisa jawab semua soal peluang. Kayak gitu. Oke?